Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Mulyana dari PPG Prajabatan Kimia Gelombang 1 akan menyampaikan tentang koneksi antar materi topik 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Mari perhatikan video berikut ini. Dalam video ini, seorang guru memerintahkan kepada peserta didik untuk menulis nama masing-masing. Ini merupakan kelas perdana mereka di tingkat TK. Ternyata, anak-anak tersebut menjawab dengan berbeda-beda. Ada yang sudah dapat menulis nama sendiri dengan baik, ada yang belum mengerti sama sekali dengan huruf, ada yang justru menggambar sesuatu yang lainnya seperti pistol dan juga wajah manusia. Inilah salah satu hal nyata bahwa setiap individu pasti berbeda. Begitupun siswa yang ada di dalam kelas kita nantinya pasti akan memiliki minat, bakat, gaya belajar, dan lainnya yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itulah yang dapat dilihat dari sistem ekologi pada setiap individu, dari latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan berbagai perbedaan dan juga kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, maka pasti kita akan memberikan fasilitas yang berbeda tentunya kepada setiap peserta didik. Nah, hal inilah yang memunculkan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Contoh keragaman anak di kelas. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Hal ini tentunya terjadi juga di dalam kelas. Keberagaman yang ada di dalam kelas contohnya adalah keberagaman agama. Tidak semua murid dalam satu kelas memiliki agama yang sama. Di Indonesia contohnya, di dalam sekolah negeri biasanya terdiri dari beberapa agama, seperti agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. 2. Keberagaman jenis kelamin. Di dalam kelas tentunya terdapat keberagaman jenis kelamin peserta didik, di mana peserta didik ada yang berjenis kelamin perempuan dan ada yang berjenis kelamin laki-laki. Ketiga, keberagaman suku dan budaya. Di dalam satu kelas biasanya memiliki suku dan juga budaya yang berbeda-beda. Entah itu dari bahasanya, entah itu dari suku dan juga budayanya. Contohnya, dalam satu kelas ada 28 orang. 8 di antaranya terdiri dari suku Sumatera dan yang lain merupakan berasal dari suku Jawa dan juga suku Bali. Keempat, keberagaman wilayah, dan yang kelima, keberagaman bahasa. Di mana di dalam satu kelas pasti terdapat anak-anak yang berasal dari wilayah yang berbeda dan juga akan memiliki aksen dalam berbicara dengan bahasa yang berasalkan dari masing-masing daerah yang berbeda. Dalam mengakomodir perbedaan itu semua, tentunya solusi saat ini yang dapat dilakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Keempat, peserta didik akan menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Tetapi,
Pembelajaran berdiferensiasi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Yang kedua, guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Ketiga, terbatasnya waktu di kelas. Keempat, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Demikian materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.